Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Demayati. Kali ini saya akan berbincang bersama salah satu tokoh inspiratif di Desa Padangasi, Kecamatan Risewu, Kabupaten Risewu, yaitu Ibu Sri Robiah, Sarjana Pendidikan. Berikut profil beliau. Baiklah, itu tadi sekilas profil dari Ibu Sri Robiah yang alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita saat ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya saya sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat lahir dan batin. Sebelumnya terima kasih Ibu karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kita. Berbicara tentang pendidikan Ibu, menurut Ibu bagaimana pendidikan, terkhusus pendidikan di lingkungan tempat Ibu mengabdi selama ini? Pendidikan di ruang lingkup selama saya mengajar, karena saya mengajar dari tahun 1978 hingga tahun 2017 yang lalu. Ya, selama pendidikan saya mengajar, pertama diangkat di SD 2 Bumiarum, kemudian di sana selama 3 tahun saya mengabdi di sana, kemudian tahun 1979 di kampung kita ini dibangun sekolahan, maka saya oleh zaman dahulu itu bukan KOPD tetapi Kandep, saya dipindahkan ke SD kita ini untuk membangun kampung kita, yang kampung kita termasuk di belakang. Sebenarnya kita tidak terbelakang, ya sebenarnya kita juga di dekat dengan kantor kabupaten, cuman pada waktu itu jarak antara kabupaten dari desa kita itu jalannya masih susah, masih sulit, terus masih lingkungannya hutan-hutan. Kemudian saya di sini tahun 1980 hingga tahun 2017 sampai saya pensiun tanggal 1 September 2017. Harapan saya mengharapkan untuk anak-anak di lingkungan SD kita yang penduduknya sedikit, kemudian anak-anaknya juga masih sedikit, karena di SD kita ini sekarang siswanya tidak kurang dan lebih sekitar 50 anak, tidak lebih, tidak kurang, ya sekitar itulah. Kemudian saya mengharapkan kalau bisa anak-anak di sini, saya terutama yang di sini, dan saya adalah paling awal mendidik anak-anak di sini. Harapan saya semoga anak-anak yang ada di sini tidak terbelakang walaupun kita tempat tinggalnya di belakang. Saya ingin memajukan anak-anak ini, paling tidak anak-anak ini tamat SLTA. Syukur-syukur anak-anak sini bisa kuliah yang melanjutkan di luar sana, sama dengan anak-anak yang ada di luar sana. Lalu bagaimana perjalanan karir Ibu dari awal hingga saat ini dalam pendidikan? Karir saya selama ini dalam bidang pendidikan ini, saya merasa bersyukur. Alhamdulillah Tuhan telah memberi kemampuan pada saya, semampu saya untuk menyampaikan kepada anak-anak. Kemudian dalam karir saya yang tamat SD tahun 1969, tamat SMP tahun 1972, kemudian tamat SPG tahun 1976. Kemudian tahun 80 kami diangkat di SD 2 Bumiarum, kemudian dipindahkan ke SD Padangasi sampai saya pensiun. Mudah-mudahan
ilmu saya yang selama ini sekarang kami dapat bisa dimanfaatkan oleh anak-anak didik yang selama ini kami didik. Ibu menjadi kepala sekolah di SD 2 Fajaragung ya Ibu, itu dari tahun berapa Bu sampai tahun berapa? Saya diangkat menjadi kepala sekolah dari tahun 2009 sampai saya pensiun tahun 2017. Nah Ibu, apa sih Bu yang memotivasi Ibu untuk memberikan les secara gratis untuk anak-anak didik di Desa Padang Asri ini Bu? Saya dengan ikhlas hati, dengan senang hati memberi les pada anak-anak karena saya merasa apalagi di masa pandemi ini orang tua mungkin tidak sempat lagi untuk memberi pelajaran kepada anak-anaknya karena sibuk mencari nafkah untuk mereka. Dan saya tersentuh hatinya karena apa? Karena anak-anak ini setiap hari kalau saya melihat setiap hari cuman main ke sana ke sini, ke sana ke sini. Alangkah sayangnya anak ini. Maka saya punya ide atau punya pendapat. Terus saya konsultasikan dengan wali murid yang ada di sekitar rumah saya. Saya ikhlas lahir batin menularkan ilmu saya yang selama ini saya dapat untuk anak-anak agar anak-anak ini bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang selama pandemi sama sekali ya kurang perhatian dari orang tua karena orang tuanya sibuk. Maka saya suruh ke rumah ya apa adanya. Saya membantu mereka mengerjakan pekerjaan yang diberi oleh Pak Guru lewat daring. Saya membantu, ya mudah-mudahan apa yang saya berikan kepada mereka bermanfaat dari kepada mereka. Iya. Untuk mereka. Itu les secara gratis itu sudah berjalan dari kapan ya Bu? Sebelum pandemi atau? Ya. Les gratis ini saya berikan sebelum pandemi. Selama saya ditempatkan di SD Padang Asri ini, dulu SD ini kan kelas 1 sampai kelas 3. Setelah kelas 4, 5, 6 selang 3 tahun ada kelas 6, maka anak-anak kelas 6 itu kalau setiap siang atau sore ya waktu-waktu pokoknya saya menawarkan sempatnya kapan, kalau siang ya monggo siang, kalau sore ya monggo sore. Kami menyediakan tempat apa adanya, saya ikhlas. Kemudian waktu itu tahun 1985 kami sudah mulai ngeles anak-anak, nambah anak-anak karena di sekolah ini kan mungkin waktunya terbatas, maka anak-anak itu daripada sore, karena sore ada ngaji, anak-anak ngaji, apa mau ngaji atau sesudah ngaji silakan belajar, terserah anak-anak, saya menerima apa. Apakah Ibu mempunyai harapan atau cita-cita yang belum terwujud hingga saat ini? Iya, saya punya harapan dan saya punya cita-cita untuk anak-anak yang ada di sini. Pertama kali, harapan saya, cita-cita saya ingin anak-anak keluaran dari SD Padang Asri ini jangan sampai putus di tengah jalan. Saya harapannya teruskanlah, ya syukur-syukur tamat SLTA atau kuliah. Harapan saya begini loh, kami yang guru di sini kan nggak akan selamanya jadi guru, otomatis kami pensiun. Setelah pensiun siapakah yang mengganti SD yang sudah didirikan oleh pemerintah di sini ini kalau bukan anak-anak yang dari sini, murid-murid saya yang sudah tamat itu. Kemudian harapan saya, ya mudah-mudahan apa ilmu yang saya berikan pada anak-anak yang ada di sini bermanfaat bagi mereka dan mereka tetap ingat kepada gurunya yang mungkin gurunya semakin hari, semakin bulan, semakin tahun kan semakin rentang, mungkin sudah pikun dan sebagainya. Lalu pesan apa Ibu untuk pelajar yang ingin Ibu sampaikan untuk pelajar atau pemuda yang
tentunya merupakan generasi penerus bangsa, khususnya yang akan menonton tayangan ini, Bu. Harapan saya harapan saya ya mudah-mudahan anak-anak itu melihat tayangan ini terinspirasi ya untuk lebih maju lagi dalam hal pendidikan yang ada di sini. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya karena telah menyempatkan untuk berbincang-bincang bersama kami. Demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Sri Romiah. Semoga setelah melihat tayangan ini, motivasi dan semangat menuntut ilmu kita akan terbakar dan lebih bersemangat lagi. Semangat dalam menjalani kehidupan yang penuh halang rintang. Dan semoga kisah beliau dapat menginspirasi kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Sri Romiah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketutur kata saya yang salah. Akhiratul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.